Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung kembali rekan-rekan mahasiswa sekalian dalam kegiatan perkuliahan kita hari ini, di mana hari ini kita akan membahas kaitannya mengenai perhitungan return ya dari saham yang kita gunakan. Nah, jadi tujuan dari bab ini adalah untuk mempelajari konsep return dan juga risiko dalam investasi di pasar modal. Jadi, Ibu harapkan kalian setelah mempelajari materi ini, kalian bisa memahami bagaimana sih cara menghitung return, harapan dan juga risiko sekuritas individual dalam portofolio. Nah, rekan-rekan sekalian, kalau kalian lihat di tampilan di Excel ini banyak ya perhitungan yang sudah Ibu lakukan. Namun untuk hari ini kita akan fokus bahasannya sampai dengan ini saja. Jadi bagaimana cara menghitung return individual dari saham yang kita gunakan, kemudian kita mencari sampai dengan nilai expected return. Ya, sudah siap? Kita mulai ya. Oke, seperti tampilan tadi yang sudah Ibu berikan, di sini ada beberapa kolom yang dapat kalian lihat. Ada periode, jadi menunjukkan jangka waktu yang digunakan. Kemudian ada closing price atau harga penutupan saham. Di sini Ibu gunakan sampelnya Alto dan BAL ya. Nah, di sini ada harga penutupan saham yang kita gunakan, termasuk juga IHSG. Nah, sekarang yang kalian lakukan adalah mencari bagaimana cara untuk menghitung return dari masing-masing saham individual tersebut. Nah, cara menghitungnya di sini rumusnya adalah harga sekarang dikurangi dengan harga sebelumnya. Nanti kita akan bagi dengan harga sebelumnya. Nah, untuk periode pertama ini jelas ya, karena tidak ada data di periode ke-0, berarti kita langsung mengerjakan di periode kedua. Ya, karena tadi Ibu sudah jelaskan rumusnya ya. Jadi, Ibu di sini akan mencoba menjelaskan secara detail sekali. Diperhatikan. Jadi kita mulai sama dengan ya. Ini kita akan menghitung yang auto ya, jangan sampai salah. Jadi 1900 adalah nilai sekarang dikurangi dengan nilai sebelumnya, yaitu berarti periode ke-1. Kemudian kita bagi dengan periode sebelumnya. Ya, kita enter, ketemu nilainya. Kita ulangi ya. Jadi rumusnya adalah harga sekarang, ini adalah periode ketiga, berarti kalian ambil 2400 ya. Harga sekarang, kemudian harga sekarang di periode ketiga dikurangi dengan periode sebelumnya, yaitu periode kedua, kemudian kita bagi dengan periode sebelumnya, periode kedua. Oke, ketemu. Nah, kalau kalian mau cara cepatnya, kita langsung tarik saja. Oke, ketemu nilainya, kita rapikan. Kita buat pecahannya sama ya, kita terserah mau berapa angka di belakang koma. Kemudian selanjutnya kita akan menghitung return BAL yang ada tertera di dalam soal ini. Caranya sama seperti yang tadi, Ibu akan gambarkan secara manual saja ya, tidak apa-apa di sini supaya kalian bisa jelas. Jadi cara menghitungnya datanya kita ambil dari sini. Ya, dia ini yang BAL. Nah, di mana nanti cara menghitungnya adalah rumusnya sama. Berarti harga sekarang kita sedang di periode kedua ya. Periode kedua berarti harga sekarang ya dikurangi dengan harga sebelumnya. Nanti kita bagi dengan harga sebelumnya. Oke, enter. Bagaimana cara untuk mencari return di harga return di periode berikutnya, di periode ketiga, caranya sama. Berarti 700 kita kurangi dengan 600 dibagi dengan 600 ya. Kalian bisa lakukan hal yang sama. Oke, cara cepatnya kita langsung tarik. Kita rapikan. Nah, berarti untuk return IHSG
Ini pun sama, ya. Ini pun sama caranya, berarti periode sekarang kita akan mencari kita start dari periode kedua, karena kan periode pertama tidak ada data di periode 0 ya, jadi nanti tak terhingga. Nah, kita langsung saja di periode kedua. Oke, caranya sama, Ibu buatkan manual ya. 1.300, harga sekarang dikurangi dengan harga sebelumnya, kita bagi dengan harga sebelumnya. Oke, ketemu nilainya. Cara yang lain pun sama, berarti di periode ketiga, ambil datanya dari IHSG 1.400, dikurangi 1.300, kita bagi lagi dengan 1.300. Sama halnya untuk periode 11, berarti harga di periode 11 yaitu 1.800 dikurangi dengan periode sebelumnya yaitu di periode 10 1.900 dibagi dengan 1.900. Oke, kita langsung tarik saja angkanya. Nah, sekarang kita mencari nilai totalnya terlebih dahulu supaya kita bisa mencari data-data yang lainnya ya. Kita gunakan fungsi sum. Di sini diklik saja langsung, lalu kita syarat ini dari E4 ya sampai dengan E13. Yang tadi kita kan startnya periode yang kita gunakan ya. Oke, enter ya. Berarti untuk yang lainnya, untuk return yang lainnya kita langsung tarik saja dari sini ya. Oke, ketemu nilainya. Nah, bagaimana cara untuk mencari expected return? Di mana expected return itu adalah nilai yang diharapkan dari kegiatan investasi yang kita lakukan. Nah, kalian dapat menghitung nilai ini dengan menggunakan nilai fungsi yang ada di Excel. Dalam bahasan ini, memang untuk tujuan investor dalam berinvestasi itu adalah untuk memaksimalkan nilai return tersebut. Ya tentunya tanpa melupakan untuk faktor risiko investasi yang harus dihadapi. Nah, untuk return ini sendiri memang merupakan salah satu faktor yang memotivasi investor berinvestasi dan juga sebagai nilai imbal hasil ya atas keberanian investor tersebut dalam menanggung risiko. Nah, bagaimana cara untuk mencari nilai ini, nilai expected return, yaitu return yang diharapkan, kita bisa menggunakan fungsi average ya. Oke, sama dengan kita gunakan fungsinya average. Oke, sudah. Kita klik. Nah, kita sorot ini mulai dari nilai return yang sebelumnya kita sudah hitung, yaitu dari ini sampai dengan periode yang 11. Ya, yang jumlah tidak perlu ya, karena kita menghitung dari nilai return yang tadi sudah kita hitung. Oke, di enter. Berarti cara untuk mencari yang lain pun sama, kita bisa tarik juga. Oke, ini adalah part pertama yang akan Ibu jelaskan kaitannya dengan cara menghitung return. Lalu nanti untuk part berikutnya kita akan belajar menghitung varian, standar deviasi, dan bagian-bagian lainnya. Ya, oke, untuk rekan-rekan mahasiswa sekalian, Ibu harapkan kalian bisa berlatih mengerjakan latihan soal yang ada ya. Jadi kalian pelajari bagaimana caranya. Mungkin terlihat mudah, tapi Ibu harapkan kalian dapat mencoba untuk berlatih mengerjakan soal tersebut. Oke, semoga sukses untuk kalian semua. Kita pelajari kembali ya untuk mencari nilai return dari saham individual yang kita gunakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.